Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bidan Ella dari Klinik Keluarga Pulau Ampel akan berbagi tips bagaimana caranya menjaga kehamilan sehat di masa pandemi COVID-19. Seperti kita ketahui, ibu hamil termasuk dalam kategori kelompok rentan yang dapat terinfeksi COVID-19. Oleh karena itu, ibu hamil harus melakukan sejumlah langkah pencegahan sekaligus penguatan kandungan di masa pandemi ini. Selain pencegahan, ibu hamil harus adaptasi kebiasaan baru di era new normal ini. Berikut tips yang harus dilakukan ibu hamil di masa pandemi COVID-19. Yang pertama, protokol kesehatan ekstra, yaitu meliputi 3M, 3T, dan VDJ. 3M meliputi memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Sedangkan 3T yaitu tracing, testing, dan treatment. Ada pula VDJ yaitu ventilasi, durasi, dan jarak berinteraksi dengan orang lain. Yang kedua, disiplin diri. Pastikan ibu hamil disiplin untuk menerapkan protokol kesehatan tersebut. Yang ketiga, pemeriksaan rutin. Meski di tengah pandemi, pemeriksaan kehamilan harus rutin dilakukan. Berdasarkan rekomendasi, pemeriksaan tatap muka pada ibu hamil selama pandemi dilakukan 1 kali pada trimester pertama, 2 kali pada trimester kedua, dan 3 kali pada trimester ketiga. Yang kelima, olahraga teratur. Ibu hamil juga harus tetap berolahraga secara teratur untuk menjaga daya tahan tubuh, memperlancar peredaran darah, dan mempermudah persalinan. Yang keenam, asupan vitamin. Asupan vitamin sangat diperlukan oleh ibu hamil dan janin, seperti asam folat, vitamin C, vitamin D, kalsium, dan zat besi. Yang ketujuh, tidak cemas. Selalu jaga suasana hati agar tidak cemas berlebihan. Pastikan suasana hati selalu tenang dan gembira. Kecemasan yang berlebihan dapat membahayakan kondisi janin. Protokol kesehatan yang baik dan benar dapat menjaga ibu dan bayi sebelum, selama, dan setelah persalinan. Demikian tips dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap jaga kesehatan. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masker. Aduh, premen sih. Kok diomelin kedok. Gak masker lah. Lah ini. Aduh. Premen. Orang emang dibandingin ya. Ada apa? Ih, pakai masker. Temen kamu aja pakai masker. Kamu aku pakai masker. Sekarang lagi pandemi. Masa kamu pakai masker, kamu mau ketularan orang? Kan kita nggak tahu orang yang mau kita. Iya bu. Awas kamu ya, nanti kamu kena COVID. Awas kamu. Iya bu. Kepain deh bu. Kepain. Day 4. Salam. Maaf Pak, sendalnya ditaruh di depan ya. Pak, ditaruh di depan.
enggak? Enggak. Aduh, bapak ini pakai masker dulu. Yang benar pakai masker, enggak ada masker dulu. Ya, Pak, duduk dari sana ya, Pak ya. Pak, dipakai maskernya. Ini batuk bu, maaf. Iya, kan nantinya keluar kemana-mana, Pak. Nggak apa-apa. Ih, bapak mau begitu. Ada apa ini? Itu Bu, mau pakai masker tuh Bu, udah betul banget. Pakai masker Pak. Dipakai masker itu, kenapa dikasih dari pendaftaran? Karena untuk dipakai, bukan untuk dipegang. Sudah cuci tangan dulu. Cuci tangan dulu, HP-nya disimpan. Satunya, cuci tangan, pakai maskernya Pak. Ini batuk bu. Nggak apa-apa, nanti kena orang. Kasihan sama pasien yang satunya. Yang pasien satunya udah pakai masker bu. Kan Bapak enggak. Ayo sekarang dipakai. 1 hour later. Videonya. Pak, batuk, demam, badan sakit semua. Sudah berapa hari keluarnya? Udah 4 hari. 4 hari. Oke dulu Pak ya. Ada gejala lainnya Pak? Cuman udah mulai kurang, nggak bisa ngerasain asin. Udah. Oh begitu. Berarti Bapak 4 hari ini nggak nafsu makan? Mm-mm. Oke. Baik Pak, silakan saya periksa. Saya tes dulu ya. Ada penciumannya seperti apa? Bau apa Pak? Yang nggak mau? Nggak ada bau. Bau minyak kayu putih atau alkohol itu Nggak. nggak ada bau. Kita periksa rapid test antigen. Saya khawatirnya Bapak terkena gejala corona. Bapak bersedia? Ya. Oh, baik. Kita siapkan dulu Pak ya. Hours later. Nanti kalau ada rasa tidak nyaman, Bapak bisa menelan ludah. Saya ambil yang sebelah kanan ya Pak ya. A few moments later. Loh, kan positif pak. Ya mungkin Saya kan Bapak cuma batuk pilek doang. Ini Pak, kemungkinan Bapak bisa tertular dari mana saja. Mungkin Bapak selama ini tidak disiplin pakai masker, jarang cuci tangan, sering bepergian. Jadi Bapak memang harus terima kenyataan yang sudah terjadi dan Bapak harus ikuti prosedur yang ada. Itu Pak Ihsan ya. COVID-19 ada di mana-mana dan sangat berbahaya. Jaga diri Anda. Jaga keluarga Anda. Jaga lingkungan Anda. Ingat, ingat, COVID-19 ada di mana-mana. Waspadalah, waspadalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yesme Saro. Saya kerja di klinik keluarga, biasa dipanggil Suster Mai. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang edukasi, video tentang edukasi. Saat semua menghilang, kau tetap setia menjaga. Kau berkorban tanpa suara demi senyum yang lain. Saat semua tertidur, kau terjaga sepanjang waktu. Lupakan lelah ragamu demi raga yang lain. Dunia telah tersenyum melihat kau bertaruh nyawa. Tak pedulikan yang kau punya demi raga yang lain. Engkau pahlawan dunia, Tuhan yang kan membalas semua jerih lelah yang tak ternilai demi raga yang lain.
sudut untukmu menghela nafasmu. Teriring doa untukmu, suara ini untukmu. Dunia telah tersenyum melihat kau bertaruh nyawa. Tak pedulikan yang kau punya demi raga yang lain. Engkau pahlawan dunia. Tips diet cepat untuk kaum rebahan tanpa olahraga. Yang pertama, kurangi makanan berkalori seperti nasi, mie, kentang, dan sebagainya. Yang kedua, perbanyak makan lauk pauk, sayur mayur, dan buah-buahan. Yang ketiga, kurangi makanan berlemak seperti bakso, gorengan, dan teman-temannya. Yang keempat, kurangi makanan dan minuman yang terlalu manis. Yang kelima, perbanyak minum air putih setiap jam dan makanlah 3 kali sehari agar metabolisme pencernaan kamu menjadi lebih baik, dan lakukanlah secara konsisten agar berat badanmu menjadi ideal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isundari. Saya adalah perawat di Klinik Keluarga Pulau Ampel. Baiklah, hari ini saya akan membahas sedikit tentang hipertensi atau yang biasa disebut dengan darah tinggi. Disebut hipertensi bila seseorang mempunyai tekanan darah sistoliknya di atas sama dengan 140 mm air raksa dan diastoliknya di atas sama dengan 90 mm air raksa. Untuk normalnya hipertensi yaitu sistoliknya di bawah sama dengan 120 mm air raksa dan diastoliknya di bawah sama dengan 80 mm air raksa. Hipertensi ini merupakan salah satu penyakit yang disebut juga dengan silent killer atau pembunuh diam-diam. Kenapa? Untuk gejala hipertensi ini sendiri sering sekali tidak dirasakan oleh orang-orang yang mempunyai tekanan darah tinggi. Kadang-kadang bisa kita temui gejalanya seperti pusing, sakit kepala, nyeri pada tengkuk leher, nyeri dada berdebar-debar, dan penglihatan kabur. Dan yang paling kita takuti dari hipertensi ini yaitu komplikasinya, karena bisa menyebabkan ke penyakit-penyakit lain seperti sakit stroke, sakit jantung, gangguan pembuluh darah tepi, gangguan saraf atau gangguan pada otak, serta dapat menyebabkan gangguan pada mata dan pada retina. Untuk di Indonesia sendiri, angka hipertensi cukup tinggi, bahkan dari sepertiga orang-orang dewasa mempunyai atau menderita hipertensi atau darah tinggi. Dan sering sekali tidak diketahui dan tidak dirasakan bahwa mereka mempunyai tekanan darah tinggi. Apa sih penyebab dari hipertensi itu? Penyebab dari hipertensi itu ada 2, yaitu yang pertama, faktor yang bisa kita ubah. Yang kedua, faktor yang tidak dapat kita ubah. Untuk faktor yang bisa kita ubah yaitu berhubungan dengan pola makan. Dan faktor yang tidak bisa kita ubah yaitu seperti jenis kelamin, umur, genetik, atau keturunan. Nah, jadi bagaimana cara kita untuk mencegah hipertensi itu sendiri? Yang pertama, penuhi gizi seimbang. Kurangi makanan yang manis-manis, kurangi makanan yang asin-asin, dan kurangi makanan yang berlemak. Dan yang kedua, jangan lupa pertahankan berat badan dan lingkar pinggang. Normal untuk lingkar pinggang pada laki-laki yaitu di bawah sama dengan 90 cm dan normal untuk wanita yaitu di bawah sama dengan 80 cm. Dan jangan lupa stop merokok, batasi atau hindari minum-minuman yang beralkohol, dan jangan lupa olahraga yang teratur. Dan jangan lupa juga mengkonsumsi atau meminum obat-obatan darah tinggi secara teratur. Dan jangan lupa pula tetap mengukur tensi darah yang rutin dan berkala,
karena hipertensi itu terkadang tidak didapati gejala atau tanda. Jika menemukan tekanan darah tinggi, segeralah ke klinik atau ke rumah sakit terdekat atau ke tenaga kesehatan terdekat agar mendapatkan pengobatan yang lebih lanjut. Terima kasih. 왜들 그리 다운돼 있어 뭐가 문제야 say something 분위기가 겁나 싸해 요새 이런 게 유행인가 왜들 그리 재미없어 그건 나도 마찬가지 Tell me what I got to do 급한 대로 블루투스 켜 아무 노래나 일단 틀어 아무거나 신나는 걸로 아무렇게나 춤춰 아무렇지 않아 보이게 아무 생각하기 싫어 아무 괴롭사 let's 없이 I'm sick and tired of my everyday Flip it up 한것도 Sahabat klinik, aku ada informasi tentang cara pemilihan metode KB. Yang ke-1 yaitu hormonal, yang kedua non hormonal. Yang ke-1 yang hormonal itu dia mengandung hormon estrogen dan progesteron. Contohnya seperti apa? 1. Yang hormon itu bisa misalkan KB suntik yang ada 2 macam, ada yang 3 bulan dan yang 1 bulan. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu implan yang dipasang di tangan. Dan yang ketiga itu pil KB. Nah, untuk yang non hormonal seperti biasa kalau ibu-ibu ya pengennya pakai KB kalender, KB alami disebutnya. Yang kedua itu bisa pakai IUD atau spiral. Yang ketiga yaitu sterilisasi. Nah, untuk yang hormonal itu dia memang efek sampingnya merangsang kita nafsu makan, sehingga biasanya itu menaikkan berat badan kita. Karena apa? Karena kita jadi semangat untuk makan, jadi nafsu kita untuk makan. Itu biasanya 2-3 bulan pertama saja. Nah, untuk selanjutnya biasa saja. Jadi kalau ada yang bilang KB hormonal menyebabkan obesitas, itu salah ya. Jadi mulai dari sekarang kamu pilih KB yang mana? Where's my mind? Where's my mind? Maybe it's in the gutter, but I left my lover on an expensive thing. My V is for vendetta. I thought that I'd feel better, and now I got a bellyache. Everything I do, the way I wear my news, like a necklace. I wanna make them scared, like I could be anywhere, like I'm reckless. I lost my mind. Tenaga medis yang terlibat bukan saja berat secara tugas,